Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini dengan video PPL P5 PPRA saya DPG Daljab 2 2024. P5 ini mengambil tema suara demokrasi dan kegiatan P5 ini dimulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Baik, kita awali ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas nama memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat semuanya ya. Sudah sarapan? Ada yang belum sarapan? Ya, tapi tahan sebentar ya. Tapi lebih baik itu sarapan terlebih dahulu supaya aktivitas kita itu tidak terganggu. Saya coba cek kehadiran dulu hari ini. Adit Pratama, Agus Budi Santoso, Albert, Alvina, Violeta. Sakit ya. Kemudian Rehan. Oke. Jadi kecuali Violeta ya yang tidak hadir. Ya, semoga mudah-mudahan sehat Violetanya. Pada hari ini kita akan membahas P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin, khususnya mengambil tema suara demokrasi, di mana proyek ini dalam sekolah kita akan kita kolaborasikan dengan pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 2 Rembang Tangkas pada periode 2025-2026. Semoga kegiatan ini dapat kita ambil sebagai hikmahnya dalam kehidupan kita. Ya, pada hari ini ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan kepada kalian. Coba kelihatan ya ini apa yang kalian ketahui tentang demokrasi yang ada di Indonesia? Ya, silahkan dijawab. Ya, dengan mempelajari suara demokrasi ini, saya berharap kalian bisa sama-sama mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam pemilu. Selanjutnya, saya pengen mengetahui beberapa roda emosi. Kelihatan nggak? Ya, coba saya perbesar ya. Apa yang sedang kalian rasakan dalam roda emosi ini sangat banyak sekali ya. Apakah merasa ke bawah sini agak jengkel, bosan, termenung, terganggu? Jadi semuanya, bagaimana perasaannya hari ini, emosinya? Berada di titik mana? Baik, cinta, pasrah? Pasrah. Pasrah ya? Oke, pasrah untuk menerima pembelajaran hari ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian dengan ini saya ada beberapa gambar nih yang dapat Bapak sajikan.
Ya, pada hari ini setelah kita melihat beberapa gambar yang Bapak sajikan tadi, kita ada pengerjaan kita dalam berbasis kelompok hari ini. Ini sudah saya bentuk kelompok. Kelompok 1 itu ada Holipuyah, Indah, Rio, Nova, dan Rehan. Kemudian kelompok 2 ada Evita, Ferdi, Fernanda, Alvina, dan Diki. Selanjutnya kelompok 3 ada Adit, Albert, Tara, Astimaila, Herlita, Hengki. Kemudian kelompok 4 ada Saifullah, Lulu, Sela, Stephen, dan Agus. Selanjutnya, tadi sudah saya bagi kelompok. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing. Coba disatukan mejanya atau bertukar saja. Kelompok 1 nanti coba bisa berada di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 biar dia menyatukan mejanya. Biar enak. Silakan. Sambil di video. Silakan disatukan biar duduknya berkelompok masing-masing. Diki, jangan di situ Dik, sebelah sini Dik, biar nggak nganggur di jalan. Kita coba lihat video ini dulu sebelum kita mulai melakukan aktivitas kita. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah. Dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara.
banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta. Sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan. Apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirits of the Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. pada Ketua PP
SMK Kecamatan Lebak Kangkas yang saya hormati, Kepada Ketua PPS Kampung AIK yang saya hormati, beserta adik-adik siswa yang saya banggakan. Di pertama dan utama, sebelum kita ke materi, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini saya dan Samuel semua bisa berkumpul, niatnya kita sama-sama belajar atau kita sama-sama melalui apapun bentuknya. Kalau kita sama-sama belajar, hati kita akan mendapatkan bersama. Yang kedua kalinya, salawat sering salam pada kita sama-sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekalian dikasih kehidupan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada ibu ini. Sebenarnya kalau perkara rumah tidak jauh dari rumah saya, ya kali pertama inilah saya lingkungan sekolah. Gagasan-gagasan yang disampaikan dalam debat nanti akan menjadi acuan serta solusi dalam pemajuan SMA Negeri 2 Rebang Kangkas. Bersama saya Reni Hidayat sebagai moderator, inilah debat calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Rebang Kangkas. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Pertanyaannya, jawabannya tidak, karena ujian nasional itu sangat penting. Kita bisa tahu kemampuan siswa, bisa mengukur kemampuan siswa. Waktu masih ada. Mau ditambahin atau sudah cukup? Cukup. Nah, kalau cukup, dipersilahkan duduk. Nah, untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh nomor urut 2. Waktu menanggapi adalah 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang jawaban dari nomor urut 4 tentang apakah ujian nasional itu apakah penghapusan ujian nasional itu tepat untuk pendidikan di Indonesia? Menurut argumen saya itu tidak. Karena dari ujian nasional itu kita bisa mengetahui seberapa tolak ukur dari siswa tersebut atau murni dari nilai dia sendiri, tidak dari orang lain. Sekian dari saya. Waktu masih ada? Cukup? Cukup. Ya, kalau cukup, terima kasih. Sudah silakan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya adalah nomor urut 3 dipersilakan untuk menanggapi dari pernyataannya nomor urut 4 maupun nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit untuk menanggapi, dimulai ketika berbicara. Dipersilakan. Main ular tangga.
Baiklah, di sini saya akan menanggapi argumen dari nomor urut 4 dan nomor urut 2. Untuk itu saya setuju dengan mereka, karena dengan ujian nasional kita bisa mentolak ukur kemampuan siswa dan kita bisa berpikir secara kritis. Dan dengan ujian nasional kita bisa menggunakan buku-buku kembali seperti buku kisi-kisi tentang ujian nasional, seperti itu. Salimin dulu, Bu.